Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suhendri dari Program Studi Informasi UIN Sumatera Utara Medan. Baik, adik-adik sekalian, ini merupakan video ke-6 lah ya. Untuk pertemuan ke-6. Untuk pertemuan 4 dan 5, itu mungkin kita padakan apa yang sudah kita bahas di pertemuan via Zoom dan pertemuan daring via e-learning ya. Oke, mungkin untuk adik-adik sekalian, pada video kali ini saya akan coba untuk menggabungkan dari materi-materi yang sudah kita bahas ya sebelumnya di pertemuan 4 dan 5. Untuk video yang lain mungkin adik-adik bisa lihat di channel YouTube saya yang mungkin sudah saya bagikan di semester yang lalu. Coba lihat dulu YouTube. Di playlist pengelamar basis web genap 2020 di sini ada untuk lanjutan. Pertemuan 4, mungkin 5-nya juga sudah tidak ada di sini ya. Tapi pertemuan 4 juga sudah saya bagikan, termasuk pertemuan 6 juga sudah ada kalau di semester genap yang lalu ya. Tapi kita akan bahas juga untuk case yang kita bawakan di semester ini. Oke, dari sekalian, kita coba untuk membahas materi yang sudah kita bagikan. Di sini saya sudah aktifkan Apache sama MySQL. Ini saya quiet ya. Kemudian saya coba buka ke localhost/phpMyAdmin. Kita lihat database yang kita punya di MySQL. Oke, sembari menunggu mungkin kita buat satu buah folder baru di sini, new folder. Saya kasih namanya praktikum 6 ya. Selanjutnya phpMyAdmin sudah terbuka, kemudian ada DB e-commerce di sini, sudah ada detail tabel-tabelnya yang sudah kita bahas juga di pertemuan atau di video sebelumnya ya. Kemudian kita coba open folder ke JSON htdoc pertemuan ke-6. Oke, selanjutnya di localhost kita punya praktikum 6 di sini. Kita coba susun foldernya sesuai dengan praktikum yang sudah ada di pertemuan 3 yang lalu. Kita punya app di sini 1, kemudian punya ink 1, kemudian ada layout 1. Layouts atau layout gitu saja, atau layouts ya, jamak deh ya. Kemudian di dalamnya ada CSS. Selanjutnya dalam layouts ada image misalnya. Ini di dalam layout berarti ya, layouts. Oke. Di bagian root kita buat satu buah file baru. Kasih namanya index.php. Ini sama dengan praktikum 3 yang sudah kita bahas. Di sini ada index, layouts, app-ing layouts, kemudian file yang akan memproses ke tabel figur ya. Selanjutnya di sini kita akan lengkapi pertemuan kita sebelumnya atau di video sebelumnya ya, khusus yang bagian video. Mungkin kita review dari basic terlebih dahulu. Kita mulai di sini HTML 5, kemudian kita coba buat judulnya sesuai dengan database yang kita punya. Kita kasih namanya misalnya Winsu Shop. Winsu Shopping. Ada shop. Shop aja pun jadilah ya kan. Kemudian kita akan import
atau kita akan panggil satu buah file untuk kita gunakan sebagai stylenya. Ada di CSS misalnya, di sini kita kasih namanya style di CSS. Oke, CSS-nya nanti akan kita isi sesuai dengan materi di web dasar ya. Di sini kita punya misalnya link CSS rel style sheet, kemudian isinya ada di layouts CSS. Pas itu ya. Link rel style sheet ref layout CSS style.css. Sudah pas menuju ini layout CSS style CSS. Oke. Kemudian kita coba susun masing-masing bagian dari tampilan halaman utama dari sistem kita. Di sini misal kita buat satu buah elemen main misalnya. Oh, nggak otomatis dia. Main, oke. Ada pasangannya, main. Kemudian masih ingat ini ya, di bagian materi CSS kita ada header misalnya. Lah, nggak otomatis. Header yang ini ada. Kemudian kita punya nav di sini. Selanjutnya ada section atau apa gitu kan. Coba section aja dulu di sini. Section. Selanjutnya ada atau di section ini boleh apa saja nanti kita buat ya. Ya sesuai dengan yang perlu kita tampilkan di sini. Section apa ya kan. Anggap aja section seperti itu dulu untuk basicnya. Kemudian ada footer di sini. Oke, bagian headernya misal kita tambahkan Windows Shop misalnya. Kemudian untuk menu kita gunakan UL misalnya. Kemudian masing-masingnya ada di sini ada A ke arahnya ke indeks misalnya indeks di php. Di sini home biasanya kan home. Selanjutnya ada mungkin beberapa di sini produk misalnya produk. Atau kalau ini nanti di apa namanya halaman dashboardnya, misal kita mulai dari kategori sesuai dengan database kita ya. Kemudian di sini ada produk titik php misalnya. Kemudian ada user. Kita arahkan ini ke user. Ini ke user. Oke, misal yang lain nanti kalau seandainya sudah diproses sesuaikan dengan database, mungkin di sini ada kategori keranjang order data produk. Nah, di sini kita bisa buat satu buah menu lagi order. Di sini ada order. Nanti kalau seandainya ada pembeli yang mengorder, nanti bisa kita lihat di tabel order. Oke, 5 ya. Ini saya buat saja misalnya di bagian section ini ada artikel misalnya. Artikel. Ini sudah ada masing-masing. Saya buat selamat datang aja. Selamat datang. Kemudian bagian footer misalnya copyright misalnya copyright dan copy 2022. Kalau misalnya ini kita simpan Windows Shop home kategori product order selamat datang copyright, masih sangat basic sekali ya kan. Untuk Windows Shop saya rubah jadi H2, kalau H1 mungkin agak kebesaran. H2 ya. Jadi kalau saya refresh Windows Shop. Oke. Kita atur stylenya. Pertama dari body dulu.
Oke, body. Kita lihat. Kalau adik-adik sekalian mau lihat di mana posisinya sekarang body itu, kalau saya dulu awal-awal belajar, saya gunakan border biar nampak dia posisinya di mana. Misalnya 1 px solid hitam black ya, misalnya kan 00 0 itu hitam, gampang ya, black ya kan. Kalau seandainya saya refresh, dia posisinya seperti ini. Ini berarti body ini ya, body. Oke. Sekarang saya ingin body itu nanti tidak memakan space di kiri kanan atas bawahnya. Saya buat di sini margin 0. Kalau misalnya marginnya 0 misalnya, berarti dia nggak punya space, nggak ada space lebih dari marginnya itu ya kan. Enaknya kayak gini ya. Oke, sekarang kita akan coba untuk mainnya berapa. Ini kan ada main ini. Main ini berapa? Main itu akan saya buat main misalnya. Ini tidak hanya caranya seperti ini ya, bisa punya opsi lainnya. Misal saya buat ukuran maksimalnya itu, max width-nya itu 1080 px. Ini sebagai salah satu contoh ya. Oke, ini salah satu contoh ukuran max width-nya nanti adalah 1080 px. Oke, sekarang margin auto. Jadi nanti kiri kanannya akan otomatis ya kan, otomatis di sini. Kalau adik-adik mau lihat di mana posisinya, diginikan aja border. Dia kan nanti nampak itu. Oh, ini posisinya. Oke, sekarang body udah bisa saya hilangkan ya. Dan nampak itu posisinya di mana. Oke. Ini posisi main tadi ya. Oke, sekarang bagian nav ada UL, LI dan segala macam. Sekarang bagian nav, misalnya nav, kemudian nav ini ada anggotanya UL ya. Ini bukan anaknya ya, ini berarti anggotanya. Seluruh UL nanti yang ada di dalam ya kayak anggotanya lah ya. Ini nav UL, ada UL di dalam nav itu nanti akan terdampak oleh perintah yang akan kita set nantinya gitu kan. Oke, pertama mungkin itu biasa kalau dia UL itu kan ada bulat-bulatnya, kita coba hapus dulu ya. Itu ada di list style type. Ini kita buat no nih, biar hilang deh gitu kan, biar hilang ya kan. Oke, kemudian kasih background background color misalnya terserah deh mau warna apa gitu. Kalau mau warna yang disediakan di sini juga bisa, jalan kayak gini ya. Oke, udah nampak itu. Kemudian ini kan juga ada margin, ada padding ya, kita buat aja nggak ada gitu kan. Marginnya misalnya margin 0, kemudian paddingnya juga 0, paddingnya 0. Seperti apa dia? Oke, semuanya udah ke tepi, udah bersila gitu. Oh ini gak ada lagi nih gitu. Udah apa semua gitu kan. Sekarang di dalam nav itu kan ada LI juga. Kita coba nav LI. Kita kasih LI itu ke kiri semua gitu. Load misalnya left. Apa yang terjadi? Dia kalau tadi kan susunannya arah bawah kan. Semua ke kiri aja lah ya. Jadi kalau kita perintahkan ke kiri ya berarti seolah-olah dia dalam satu baris yang sama ya kan.
satu baris yang sama. Oke, sekarang masing-masing di dalam LI itu kan ada A, ya kan? Nav, LI. Nah, sekarang di bawah LI itu ada A. Linknya, ya kan? Oke, display, block. Di masing-masing nanti punya area sendiri. Kalau saya gini kan apa yang terjadi? Belum nampak ya? Belum nampak. Nah, sekarang baru kita buatkan paddingnya. Masing-masing blok, ya kan? Padding boleh misalnya satu aja, kiri kanan atas bawah seperti ini ya. Misalnya 14, ya kan? Press. Masing-masing 14 misalnya kan. Kemudian biasanya kalau menu itu, kalau saya sih nggak suka pakai garis bawah gitu ya kan. Kasih text decorationnya none gitu. Nah, gak usah ada pakai text decoration kan. Udah kayak macam betul ya. Oh, tadi mana apanya? Backgroundnya. Background color ya. Kok hilang backgroundnya? Dark green, margin, left, block, decoration ya. Oke, sekarang kalau tadi misalnya kita kasih satu blok masing-masing, ya berarti sampai ke ujung kan punyanya mereka masing-masing ya, seolah-olah punyanya mereka masing-masing. Jadi UL-nya itu tertimpa dia gitu. Jadi kita buat di sini, tambahkan overflow hidden. Kita save, kemudian kita coba refresh. Nah, sekarang kembali ke UL-nya udah nampak lagi gitu kan. Selanjutnya biar dia nampak, yang A-nya ini kasih color-nya apa gitu kan. Yang agak ya berbeda dengan latar belakangnya atau background color-nya. Kasih color itu untuk teksnya ya. Kasih putih aja gitu, FFF putih ya. Jadi kalau kita refresh sudah nampak ya. Oke, sudah nampak ini wilayah main. Kita coba singkirkan. Kayak gini mungkin bisa ya. Oh, enggak ya. Oh tuh. Ini ini bisa biar nggak hilang ya. Oke. Udah nampak ya. Kategori, produk, order, use. Sekarang biar dia lebih agak nampak lah ini satu buah menu. Kita coba di sini yang A-nya itu ketika di hover. Hover ini jauh kali dia tuh. Oke, kalau dia misalnya di hover, background colornya kita cari yang hijau tapi dia nggak terlalu hijau. Misalnya ini, press ketika dia di hover nampak ya. Oh, ini menunya ini. Oke, untuk bagian artikel, ini misalnya anggap aja artikelnya nanti nggak banyak, jadi artikelnya di sini aja. Ini section apa terserah nanti ya, atau sectionnya kita kasih jarak agar jangan terlalu dekat dengan yang di atasnya. Misalnya di sini section margin, gini juga bisa, margin misalnya 20 px atas bawah, kiri kanan 0. Kalau misalnya seperti ini ya, refresh, jadi nggak terlalu dekat ya. Sama copyright-nya juga sudah jauh ke bawah. Oke, WinSys up. Sekarang kita akan tampilkan, ini kategori saya ambil dari praktikum 3 misalnya ya nih. Dari praktikum 3 aja nanti saya ambil ini. Ini card-nya card tampil di sini ya. Nanti kita rubah jadi kategori misalnya. Kita copy, kita masukkan ke praktikum 6 ya.
di luar aja dulu, di luar cut. Kemudian saya tentu butuh kelasnya, kelas kategori ada di up ya, sini. Selanjutnya koneksi ada di ing. Oke, sepertinya itu saja. Ini saya rubah menjadi cut tampil ini kategori, karena di sini namanya kategori aja. Nah, kategori. Oke, ketika kategori diklik akan muncul ke sini. Masih ingat ya caranya ya? Oke, saya buat satu buah file namanya main di PHP. Selamat datang, saya pindahkan ke sini. Main. Oke, selanjutnya di sini kita kasih sebuah kondisi. Misalnya if is set get b. Saya buat b aja lah. If is set get b misalnya di sini. Include misalnya get b. Include get b titik php. Oke, include get b titik php. Titik php-nya di sini. Nah, gitu. PHP. Sesuai dengan nama p titik php. Masih ingat itu ya? Else include, kalau tidak include main di PHP. Oke. Ini kita tutup PHP-nya. Oke. Kalau tidak ada p, include main. Oke. Main. Di sini index.php, ini file itu sendiri. Tanda tanya p sama dengan kategori. Oke, kategorinya sudah nampak di sini. Index.php, p sama dengan kategori ya. Oke, sekarang di bagian table, kemudian untuk link tambah kategorinya seperti itu aja dulu. Tabelnya aja kita lihat dulu ya. Tabel, misalnya di sini border 1px solid, saya kasih C, abu-abu deh. Kita lihat di sini ya. Table id border solid juga. Coba saya tes. Oke, nampak. Kemudian selanjutnya kita gabung biar satu saja gitu untuk garis tabelnya. Kita kasih perintah border collapse biar nyatu dia ya. Oke, kalau mau agak sedikit berjarak boleh di sini. Di TD-nya kita kasih padding misalnya 5px. Kita coba 5px. Oke, biar tidak terlalu dekat ya. Kemudian margin boleh ditambahkan di sini. Misalnya biar tidak terlalu dekat juga, 5px atas bawah, kiri kanan 0. Ini. Atau kalau mau kurang jauh boleh ditambah 10. Biar jangan terlalu dekat. Kalau mau dibuat satu halaman itu dengan tabel, oke, boleh buat sini width 100%. Bisa nggak itu? Wah, bisa. Oke, no edit.
Atau di sini untuk kategori ini bisa kita rubah jadi TH gitu. TH biar nampak dia header ya. TH. Oke. Refresh. Tuh. TH. TR. TH. 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 Oke. TH. TH. Ini tadi TD ada, TH belum ya kan? Fresh no nama. Kemudian text align left. Oke, no nama, keterangan, edit, delete. Kategori saya buat langsung ke menu ini. Ini index, ini kategori. Sudah dapat ya? Home, kategori, product, order, user. Edit, delete. Nanti link ini bisa kita kondisikan. Oke, WinShop halaman kategori, kita tambahkan produknya. Di sini tunggu order, sekalian pengaturan user ada di sini. Dan kita tambahkan juga loginnya untuk sampai ke misalnya halaman dashboard gitu. Atau nanti ini bukan indeksnya gitu, tapi dashboard.php. Biar nanti ketika indeks diarahkan ke halaman luar gitu. Tidak di langsung dieksekusi indeksnya gitu kan. Bisa juga gitu kan. Oke adik-adik sekalian, mungkin untuk video pertama di part 1 ya. Part 1 di pertemuan praktikum ke-6 kita cukup sampai di sini. Ya, ini saya lengkapi dulu. Selanjutnya kita sambung ke part kedua dari praktikum ke-6 ya. Jadi nanti ini saya tambahkan terlebih dulu untuk produknya. Jadi nanti kita bisa inputkan produk di sini. Sekalian nanti di pertemuan ke-7 ini kita rombak, kita sesuaikan dengan materi yang kita bahas di RPS ya. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan di part 1. Kita jumpa lagi di part kedua.